Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaman berapa man? 47 baris 9 baris dari bawah, halaman 47 dari bawah ngitungnya ke atas 9 baris. Wa kana alaihi salatu wassalam yaqum wa yatahajjadu fil laili hatta tawarramat qadamahu min kasratil qiyami fis shalah. Dan adalah baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yaitu bangun oleh Nabi dan tahajud Nabi pada malam hari sampai-sampai bengkak oleh dua telapak kakinya Nabi dari lantaran banyaknya ibadah berdiri dalam solat. Qila ya Rasulullah, ditanya, wahai Rasulullah, qad ghafarallahu ta'ala laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, falima tatahammalu hadhil masyaqqata fi ta'at. Wahai Rasulullah, sungguh telah mengampuni oleh Allah bagimu akan apa yang terdahulu dari dosamu dan apa yang terkemudian. Maka mengapa membebani diri oleh kamu akan ini kepayahan pada ketaatan? Faqala alaihi salam, afala akunu minasyakirin ala ma an'amallahu ta'ala alayya fa'awjadani minal adami ilal wujudi. Maka apakah tidak menjadi oleh aku daripada orang-orang bersyukur atas apa yang memberi nikmat oleh Allah atasku, maka mengadakan Allah akan daku dari tidak ada menuju ada. Afala ashkuru wa a'tani Allah ta'ala al-aqla wal fikra wal fahma wal nubuwah. Maka apakah aku tidak bersyukur padahal telah memberikan akan daku oleh Allah akan akal, pikiran, pemahaman dan kenabian. Afala ashkuru wa a'tani at-taufiqa ila ta'at. Maka apakah aku tidak bersyukur padahal telah memberikan Allah akan daku akan taufik atas ketaatan. Afala ashkuru wa qabila ta'ati wa ibadati. Maka apakah aku tidak bersyukur padahal Allah telah menerima akan ketaatanku dan ibadahku. Faya ayyuhal ghafilun, wahai orang-orang yang lalai, hal sami'tum kalama nabiyikum Muhammad alaihi salatu wassalam, apakah mendengar oleh kamu akan kalam Nabimu Muhammad alaihi salatu wassalam? Ya hasratah liman dayya'al laila bil ghaflah. Duhai kerugian besar bagi orang yang menyia-nyiakan akan malam hari dengan kelalaian. Wa ya nadamata liman adhaban nahara bil maksiyah. Duhai penyesalan besar bagi orang yang menghilangkan akan siang hari dengan maksiat. Ala innallaha ta'ala la yahriqu sahibal ainaini ainun tabki fil laili min khasyatillahi ta'ala. Ketahuilah sesungguhnya Allah yaitu tidak membakar oleh Allah sahibal aini akan orang yang punya dua mata. Ainun tabki fil laili, pertama mata yang menangis pada malam hari.
min khasyatillah, dari lantaran takut kepada Allah. Wa ainun la tanamu minas sahari fi sabilillah, dan mata yang tidak tidur daripada begadang pada perang sabil di jalan Allah Ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita masih berbicara surat Yasin. Ayat berapa ini ya? 37. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ayatul lahumul lail. Kata Allah, satu tanda kebesaran Allah bagi manusia adalah malam hari. Malam itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Siapa orang yang pengen dibesarkan oleh Allah, maka malam kudu melek. Siapa orang yang pengen tinggi derajatnya, maka malam itu adalah tanda kebesaran Allah bagi orang yang pengen tinggi derajatnya. Berbicara keagungan malam, begitu banyak materi yang telah kita bedah, betapa malam itu sangat tinggi di mata Allah. Satu di antaranya yang sudah kita jelaskan, Isra Mi'raj terjadi pada malam hari, di mana malam itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini kita sebagai umatnya akan dijelaskan oleh pengarang tafsir Yasin Sayyidi Syekh Hamamizadah tentang kehidupan Nabi Muhammad, tentang kehidupan Nabi paling mulianya Nabi di mata Allah, tentang keseharian seorang hamba Allah yang dicintai oleh Allah, tentang perilaku sosok manusia yang sudah pasti masuk surga, tentang perilaku seorang nabi yang pertama kali dibuka pintu surga untuk dia, selain dia tidak boleh masuk ke surga duluan. Dialah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita akan berbicara tentang betapa Nabi mengagungkan malam yang Allah nyatakan, wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idahum muzlimun. Nabi itu wa kana alaihi salatu wassalam yaqumu wa yatahajjadu fil lail hatta tawarramat qadama min kasratis qiyami min fis salat. Nabi itu dalam setiap malamnya tidak pernah luput. Setiap malam Nabi itu bangun, lalu Nabi sholat witir tiap malam 11 rakaat. Mau dia Ramadan, mau bukan Ramadan, Rasulullah kalau witir selalu 11 rakaat. Tahajudnya jangan ditanya sebelum witir berapa rakaat, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nabi yang udah pasti masuk surganya kalau malam bangun sholat Nabi sampai hatta tawarromat qadama, sampai kakinya bengkak. Kenapa bengkak? Lantaran diri yang lama.
Kalau kaki itu diem aja diri lama, menumpu kekuatan badan, jadi bengkak kakinya. Ini Nabi kalau tiap malam gak pernah putus. Nabi itu dari umur 40 tahun, Nabi sampai umur 63 enggak pernah enggak setiap malam melek. Sampai umur 63 udah senja, tiap malam Nabi melek, salat witir terakhir 11 sebelumnya tahajud, sampai kakinya bengkak. Kenapa bengkak? Lantaran lama dan banyak ibadah di malam hari. Ini manusia yang paling duluan masuk surga. Ini manusia yang udah pasti masuk surga, malamnya tahajud, sampai bengkak kakinya. Sampai istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha, yang melihat Nabi selalu tiap malam wudu, bangun salat, ampe nanya sama Nabi, keheranan. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, kan dalam Al-Quran surat Al-Fatah Allah jelasin, kau itu kesalahannya dimaafin, yang dulu, yang sekarang, yang nanti andai ada dosa Allah maafin. Kau tidak ada salah sama sekali di mata Allah. Kau ini enggak ada dosa. Ngapa capek-capek sampai kakimu bengkak? Banyakin salat ngapa? Falima tatahammalu hadhil masyaqqah fi ta'at. Ngapa Anda ya Rasulullah begitu maksain diri, membebani diri mengerjakan ini tahajud, witir sampai 11, salat yang lama. Ngapa Nabi? Bukankah engkau udah pasti masuk surga tanpa tahajud? Bukankah engkau ini kekasih Allah? Kesalahanmu udah dimaafin sama Tuhan. Ngapa kau malamnya capek-capekin diri bangun untuk ibadah? Ayyuhal ibadah, apa jawabnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan jawaban Nabi ini perlu kita renungi. Ketika Nabi diingetin, kau ini udah pasti masuk surga, enggak tahajud juga, ngapa capek-capek ibadah? Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, Aisyah, apa tidak boleh saya pengen jadi orang yang bersyukur, syukur sama Allah. Nikmat Allah begitu banyak yang diberikan kepada saya. Dulu saya tidak ada, Allah ciptakan dari tidak ada menuju kepada ada. Ini nikmat besar. Dengan diciptakan oleh Allah, diberi nikmatul ijad, nikmat dicipta dari tidak ada menuju ada. Bukan sekedar ada, Allah cipta menjadi manusia yang paling sempurnanya makhluk Allah dari sederetan makhluk-makhluknya. Bukan manusia doang Aisyah, saya ini dikasih nikmat akal.
Coba kalau nggak ada akal, tinggalnya di Grogol, nggak ada nikmatnya. Dikasih mampu berfikir, dikasih pemahaman yang benar, ini nikmat dari Allah. Nggak boleh apa saya bersyukur? Allah telah berikan taufik untuk ibadah. Ini malam bangun, ini nikmat dari Allah. Allah izinkan saya berbuat taat, Allah izinkan saya ibadah. Ini nikmat besar. Hadirin sekalian, ini Nabi yang udah pasti masuk surga. Lah kita semua yang belum tentu masuk surga, yang dosa kita seabrek dari dulu-dulu, kalau diceritain malu. Kalaulah dosa kita berbau, orang ogah berteman dengan kita lantaran banyak dosa dan salah kita. Hendaknya kita malu. Nabi yang udah pasti masuk surga malamnya tahajud, bahkan bukan tahajud saja sampai bengkak kakinya. Kalau kita yang banyak dosa, yang bergelimangan maksiat, segudang alfa dan kesalahan, kalau malam kita enggak bangun, mau ngapa kita hidup? Mana bukti cinta kita kepada Nabi? Bukankah cinta itu adalah bakal mengikut kepada apa yang dicintainya? Yang dicintainya mengerjakan, maka yang cinta itu kudu mengerjakan. Ini Nabi yang udah pasti masuk surga tahajud, maka malulah kita yang merasa banyak dosa kalau malamnya ngorok terus. Padahal saudara, pandemi ini kerja kita dari rumah lebih banyak, kita masih banyak kesempatan. Jangan sampai Tuhan kasih kita melek, lalu tidak terbangkit jiwa kita pengen nyontoh Nabi Muhammad. Kita malamlah harus bangun, kita malam harus bangun. Malam itu panjang, jangan dipersingkat dengan ngorok dan tidur terus. Siang itu terang, jernih, bersih, berkilau. Jangan kita gelapkan siang hari dengan kemaksiatan. Maka kata sahibut tafsir, hadirin sekalian, beliau menasihati kita semua, faya ayyuhal ghafilun, wahai orang-orang yang lalai, jiwa-jiwa yang meleng terus, kau hidup untuk apa? Hal sami'tum kalaman nabiyikum, enggak dengarkah omongan Rasulullah? Saya malam bangun sebagai wujud syukur sama Allah. Enggak tertarikkah kita pengen bersyukur sama Allah? Sampai detik ini, biar kata dikata pandemi masih hidup, sampai detik ini kita masih sehat, sampai detik ini kita masih makan. Apakah kita enggak pengen nyontoh dan pengen dekat dengan Nabi Muhammad? Apakah kita enggak pengen akrab dengan Rasulullah? Apakah kita tidak pengen intim dengan Habibuna Muhammad? Ini orang yang udah pasti masuk surga, saudara. Malamnya tahajud, malamnya melek, malamnya ibadah, udah pasti masuk surga. Kita yang belum pasti, enggak rindukah pengen nyontoh Nabi Muhammad? Malam melek, bangun, ibadah. Mungkin kita berat untuk malam ibadah lantaran banyak salah dan dosa. Bulan Rajab, bulan kembali kepada Allah. Rajab, bulan kita harus balik sama Allah. Rajab syahrullah, Rajab bulan Allah. Siapa orang yang pengen dekat dengan Allah, beristighfar yang banyak di bulan Rajab.
Disuruh siang 70 kali baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, malam 70 kali Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Demi apa ini Nabi nyuruh? Biar kita kuat malam melek. Malu sama Rasulullah, Nabi yang ibadahnya luar biasa, Nabi yang udah pasti masuk surga, Nabi yang kagak ada dosanya, malamnya melek ibadah. Kalau kita mengaku cinta Rasulullah, apa yang kita cari di dunia ini? Kalau tidak pengen dekat dengan Allah, kalau kita tidak pengen mencontoh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya hasratah liman dayya'al laila bil ghaflah. Aduh, penyesalan besar siapa orang yang malamnya yang begitu panjang dipersingkat dengan kelalaian demi kelalaian. Mengapa mata ini mau untuk melek nonton bola di malam hari? Padahal itu pemain bola tidak bisa memberi syafaat kelak di akhirat. Kenapa kita tidak pengen dekat dengan Nabi Muhammad? Ayolah kita baca sholawat di bulan Rajab ini sampai malam nisfu Sa'ban yang pendek saja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 3100 kali, setengah jam sekali duduk, atau dikredit juga boleh, silahkan. Yang penting sehari semalam 3100 kali sampai malam nisfu Sa'ban. Jangan tinggal wahai hamba-hamba Allah. Kita berta'alluq dengan Rasulullah, kita akrabkan diri dengan Nabi Muhammad, biar Allah tarik kita. Kecintaan yang penuh dengan kepalsuan biar berubah menjadi kecintaan penuh dengan ketulusan. Mencontoh Nabi, tak usah banyak-banyak dulu. Malam solat bareng 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat saja. Bangun malam, ibadah malam. Rugi sekali orang yang malamnya begitu panjang dipersingkat dengan tidur dan ngorok terus. Rugi. Siapa yang pengen tinggi derajatnya, malamnya bangun. Siapa yang pengen diberi solusi terbaik dalam problem yang menimpanya, malam bangun. Yang pengen punya rumah, malam bangun. Yang pengen punya kendaraan, malam bangun. Yang pengen dibereskan persoalannya sampai akar-akarnya oleh Allah, bangun. Bangun. Kita ajak obrol diri kita di depan cermin di rumah kita. Bukankah di rumah kita ada kaca yang biasa kita bercermin? Ajak ngobrol tuh diri kita. Colok-coloklah dia, kau ini tujuan hidup di dunia untuk apa? Apa yang kau cari di dunia ini? Kalau tidaklah pengen dapat ridha dan kedekatan dengan Allah, mau kemana kau ini? Kau pengen jalan-jalan ke Bali, ku antar. Kau pengen jalan-jalan ke mall, ku antar. Kau pengen jalan-jalan ke puncak, ku antar. Kau pengen jalan-jalan ke Dufan, ku antar. Kau pengen jalan-jalan ke Anyer, ku antar. Gantian dong, saya pengen malam melek, kau temenin saya. Bangun dong. Jangan tidur mulu. Kau ini mau kemana tujuan hidupnya? Apakah hidup kau ini tidak paham bahwa ada akhirat sesudah dunia ini? Kalau kau tidak mau ibadah, mau ngapain? Ya hasratah liman dayya'al laila bil ghaflah. Rugi, rugi.
yang malamnya dipersingkat dengan tidur dan ngorok semata. Mau kemana kita hidup? Jangan-jangan Tuhan masih berikan kita hidup sampai malam itu lantaran dosa kita banyak, supaya Tuhan minta ampun kita di malam hari. Jangan-jangan kita dimelekin mata kita habis malam bukan untuk menambah kemaksiatan yang dilakukan pada malam hari, tapi untuk bertaubat, mengisi cerahnya siang dengan hal-hal yang penuh manfaat di mata agama. Mau kemana tujuan kita hidup? Hamba Allah, hidup kita bukan sekali. Kita hidup ini 2 kali, sekali di dunia, sekali di akhirat. Di dunia untuk bercocok tanam, di akhirat untuk menanam apa yang kita, untuk memanen apa yang kita tanam. Bila kita di dunia tidak menanam kebaikan, apa yang kita bakal petik di akhirat? Lihat Rasulullah, dengarin omongan Nabi. Saya pengen jadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Nabi pengen jadi orang yang pandai bersyukur. Apa kita enggak pengen jadi orang yang bersyukur sama Allah? Kalaulah kita pengen jadi orang yang bersyukur sama Allah, mari malamnya melek bangun. Enggak kuat kita sholat kayak Nabi, yang penting malam melek baca sholawat, baca Al-Quran. Apa yang kita bisa? Kita renungi perjalanan hidup ini. Sudah berapa kemaksiatan yang kita setor sama Allah? Sudah berapa nikmat yang telah kita terima? Coba kita renungi 40 tahun yang lalu. Pada malam hari ini kita mengukur 40 tahun yang lalu. Kita punya apa? Kita punya apa? Enggak ada yang kita punya. Yang kita punya murni pemberian Allah. Apakah enggak pengen terima kasih sama Allah yang ngasih kita nikmat begitu banyak? Jangan banyak nyalain Allah. Kita yang banyak salahnya sama Allah. Jangan merasa diri paling benar, kita yang banyak enggak benernya sama Allah. Melek wahai hamba Allah. Mau ngapa kita hidup kalau tidak untuk ibadah kepada Allah? Rugi. Rasulullah bukan orang yang nganggur. Rasulullah dagang, Rasulullah mengajar, Rasulullah punya istri bahkan bukan satu, banyak. Tapi Rasulullah malamnya melek. Masa kita anak belum punya, istri satu, enggak keburu kita untuk ibadah? Anak kita cuma 2, masa kita enggak ibadah? Anak kita udah berumah tangga, udah enggak ngurusin anak, masa kita hobinya mancing mulu, enggak mau ibadah malamnya? Mau ngapain? Bagaimana kalau Allah cabut nyawa kita sebelum kita pengen dekat sama Allah? Ayo wahai jiwa yang lalai, wahai jiwa yang tidur, mari kita bangun, mari kita dengar. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, ngapa kau ini udah pasti masuk surga masih tahajud? Saya pengen jadi hamba yang bersyukur. Kalaulah kita ini yang merasa banyak dosa dan belum pasti masuk surga, malam bangun, kita nggak usah masuk pada kelas bersyukur. Kita pengen jadi hamba yang bertaubat, pengen balik sama Allah. Malamnya kita melek, malamnya kita bangun. Waya nadamata liman adhaban nahara bil ma'siyah.
Duhai penyesalan besar orang yang siangnya dikotori dengan maksiat, siang yang begitu panjang malah dilumuri dengan maksiat. Mari kita balik sama Allah, dorong kita jiwa untuk dekat. Buang dari pikiran kita corona. Buang, munculkan di dalam diri kita Rasulullah tiap malam bangun, Rasulullah tiap malam tahajud, Rasulullah sampai bengkak ibadah, Rasulullah ini panutan kita. Lalu kalau kita enggak nyontoh panutan, kemana kita mau nyontoh? Rasulullah yang kita harapkan syafaatnya, Nabi yang kita pengen ditolong sama dia, lalu kita enggak mau mengerjakan yang didemenin dia. Mau kemana kita? Hidup ini mau kemana? Rugi kita, rugi kita kalau enggak ibadah. Mari kita ibadah. Jadikan kita nyari duit untuk bekal kita tahajud. Pelan-pelan kita belajar mendekat kepada Nabi Muhammad. Andai kita ketemu dengan wali-wali Allah dari timur sampai barat, wali yang berpangkatnya kutub, wali yang berpangkatnya gaus, wali yang berpangkatnya abdal, autad, nuqaba, nujaba, urafa, umara. Bila kita tanya kepada mereka apa yang membuat didemenin Allah biar kita kuat malamnya melek, pastilah mereka menjawab, kau kudu banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Apa yang membuat Allah memberi solusi dalam problem yang menimpa kita? Pasti jawaban mereka, kau harus banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa kita enggak kuat malam bangun? Otak kita kurang diisi dengan Nabi Muhammad, jiwa kita kurang diisi dengan Nabi Muhammad, lidah kita kurang digunakan untuk menyebut Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah, duhai Allah, di bulan Rajab yang mulia ini, ya Allah, terangi hati kami semua dengan cahaya Nabi Muhammad. Isi otak dan hati kami dengan memikirkan Habibuna Muhammad. Ya Allah, basahi lidah kami semua dengan cinta dan gemar bersolawat kepada Habibuna Muhammad. Bimbing kami punya kaki untuk teguh pada jalan-jalannya Nabi Muhammad, supaya kami meninggal pada agama Nabi Muhammad, supaya kami dikubur dapat syafaat dari Nabi Muhammad, supaya kami semua di akhirat dituntun dan diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad, supaya kami semua diberi minum dengan tangan mulianya Nabi Muhammad. Ayyuhal ibad, ya nadamata liman adhaban nahar bil maksiyah. Rugi umur kita sudah payah, banyak waktu kita terbuang bukan untuk memikirkan akhirat, memikirkan anak bini yang belum tentu di akhirat bisa nolongin kita, memikirkan anak, gedein anak yang kalau kita gede, kita tua malah durhaka, nggak ingat kita mati malah dia rebutan harta yang kita capek-capek kumpulin. Mau kemana kita mengadu kalau bukan kepada Nabi Muhammad? Mari kita nyontoh
umur kita yang ada untuk akrab dengan Nabi Muhammad. Umur kita yang tersisa ini untuk intim dengan Rasulullah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, mengamalkan contoh-contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ayyuhal ibad, ala inna Allah ta'ala la yakhriqu sahibal ainain. Hamba Allah Maha Rahman Maha Rahim, nanti di akhirat tidak bakalan memasukkan ke neraka dua mata. Ada dua mata yang tidak bakalan tersentuh api neraka. Ada dua mata yang tidak bakalan kena jilatan api neraka. Dan ini penting buat kita yang matanya digunakan buat memandang-mandang yang tidak ada ridhonya Allah. Mana mata yang tidak bakalan dijeblosin ke neraka? Ainun tabki fil lail min khasyatillah. Yang pertama, mata yang kalau malam duduk di sejadah di rumahnya merenung tentang perilaku buruk yang dulu dikerjakan. Berapa banyak barang orang yang hilang, berapa banyak orang yang kita sakiti, berapa banyak orang yang kita celak dan caci maki. Kalau malam kita melek menangis, beristighfar. Di bulan Rajab ini ada dalam Majmu' Syarif istighfar Rajab, dan saya sudah bagi dalam buku peristiwa 27 Rajab, di ujungnya kami tulis istighfarnya para wali-waliullah di bulan Rajab. Yuk kita banyakin beristighfar. Ini Rajab malamnya digunakan buat menangisi perbuatan kita yang dulu. Betapa banyak umur yang kita hambur-hamburkan untuk maksiat, untuk mendurhakai Allah. Malam kita melek, moga-moga tetesan mata kita di malam hari itu yang bakal memadamkan api neraka, sehingga kita tidak akan tercebur ke dalam neraka jahanamnya Allah. Saudara, ada mata yang tidak bakalan nyebur ke neraka, yaitu mata yang selalu kalau malam melek menangis, merintih, beribadah, takut kepada Allah. Allah bakal tanya, umur kita untuk apa? Kesehatan kita untuk apa? Allah bakal tanya, umur kita 60 tahun digunakan untuk apa aja? Allah tidak lihat masa lalu kita, tapi Allah lihat adalah sekarang. Asal kita mau balik sama Allah, asal kita sadar niat sekarang pengen dekat dengan Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Kita harus banyak di bulan Rajab ini mengucapkan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Duhai Allah, ampuni dosa dan salah saya, beri kasih sayang-Mu kepada saya, berikan ampunan taubat kepada saya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Meleklah malam, enggak usah lama-lama, barang 10 menit. Kalau malam melek habis itu tidur lagi gak apa-apa, untuk kita menyesali perilaku kita yang jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah, untuk menyesali betapa banyak perilaku buruk kita yang membuat Allah murka sama kita.
Mari kita sadar mau kemana. Di depan kita ada kuburan, kita bakal ke situ. Di sana nggak ada lampu, di sana nggak ada AC, di sana sempit. Kalaulah kita malam tidak melek, kuburan kita bakalan gelap. Kalaulah malam kita tidak melek, kuburan kita bakal ngap. Siapa yang bisa nolongin kita? Enggak ada jaminan bini kita akan ingat kita kalau kita mati. Enggak ada jaminan anak-anak kita yang kita beliin motor, beliin sepeda, beliin ini, beliin jam, handphone, segala macam, kita mati ingat kita. Belum tentu. Kita harus tolongin diri kita. Mari kalau malam melek, barang 10 menit, enggak usah lama-lama. Tangis ya Allah, tangis ya Allah, biar jiwa kita diangkat derajatnya oleh Allah. Saat kita wafat, biar kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saat kita dikubur, biar kita bisa mengata itu hamba itu adalah Nabi Muhammad. Biar kita di akhirat diakui jadi umat Nabi Muhammad. Malam melek, ndak usah lama-lama. Medianya banyak, ada handphone kasih alarm. Malam melek, melek biar 10 menit. Mata kita yang malam melek menangisi dosa dan salah kita, itu menjadi tinggi derajat. Bagaimana kita harus lihat orang namanya Abu Nuwas, orang kampung menyebut Abu Nawas. Dulunya tukang nyanyi di bar-bar, di kafe-kafe, di tempat-tempat dugem, tapi di usia senja menangis kepada Allah yang kita sering menyebut senandungnya namanya i'tiraf. Apa itu? Ilahi las tulil firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi wa umrina qisun fi kulli yaumi wa dzambi zaidun kaifa timali. Duhai Allah, saya jujur tidak pantas dapatin surga. Saya sadar begitu mulia surga dan begitu kotor saya untuk dapetin surga yang mulia. Tapi Tuhan tidak sanggup diri ini bila pada akhirnya kau masukkan ke neraka. Karena itu Tuhan, surga tak layak, neraka ogah. Pintu satu-satunya berilah ampunan taubat dari dosa dan maksiat. Ampuni dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar saya, sebab Engkau Tuhan Maha Pengampun berbagai dosa-dosa besar. Tuhan, umurku makin berkurang hari demi hari, tapi Tuhan malah dosa makin hari makin membukit, makin menggunung. Bagaimana saya menanggung beban berat ini Tuhan? Kalau Kau mengampuni karena Kau memang Tuhan Maha Pengampun. Kalau Kau tidak mengampuni, kepada siapa hamba yang banyak dosa ini memohon ampunan? Orang-orang soleh kalau malam dia menangis merintih deketin Nabi Muhammad.
Mereka bersenandung kalau malam, tasyaffa' ya Rasulullah fina, wahai Rasulullah, berikan syafaatmu kepada kami. Agis ya khaira khalqillahi qauman di'afan dhilluhum abadan liwaka. Wahai hamba Allah termulia, tolongin orang-orang yang lemah ini, yang sandarannya hanya benderamu wahai Nabi Muhammad. Begitulah hamba-hamba Allah yang soleh hadirin. Kalau malam mereka menangis, merintih, mengadu kepada Allah, karena mereka pengen mata mereka tidak diceburkan ke neraka. Mereka pengen nanti masuk pada golongan orang yang dibebaskan dari neraka. Wa ainun la tanamu minas sahri fi sabilillah. Kedua, mata yang tidak bakal tersentuh api neraka adalah mata yang kalau malam begadang membaca sholawat kepada Nabi, malam yang beristighfar, malam yang baca Al-Quran, malam yang menjaga gardu-gardu daripada musuh-musuh Islam. Malam kita harus melek, malam harus melek. Inilah pentingnya kita ngaji surat Yasin. Yasin bukan untuk orang yang mati, tapi Yasin untuk orang yang mengerti bahwa dirinya bakalan mati. Kenapa ini diulang-ulang oleh ulama? Surat Yasin di mana acara disuruh baca, biar jiwa yang tidur jadi melek, biar jiwa yang lalai jadi ingat betapa penting mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan Allah yang Rahman yang Rahim di bulan Rajab yang mulia ini mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita, mengampuni kealfaan-kealfaan kita. Allah tarik kita punya jiwa untuk dekat dengan Allah. Allah tarik kita punya jiwa untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, basahi lidah kami dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, intipkan kami semua dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan putuskan hubungan kami dengan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, akui kami semua sebagai umatmu. Ya Rasulullah, syafaatmu kami nantikan, bukan di akhirat, di dunia kami butuh syafaatmu. Berikan ya Allah kami taufik dan hidayah untuk malam melek merintih memohon kemurahan-Mu. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.